Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengubah aturan seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Tes mata pelajaran pada jalur SBMPTN dihapus dan diganti dengan tes skolastik untuk mengukur kemampuan bernalar, serta mempertimbangkan nilai rapor seluruh mata pelajaran di SMA. Setiap tahun lebih dari 1 juta siswa lulusan SMA dan SMK mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yakni melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Tahun 2021 lalu, peserta SBMPTN tercatat sebanyak 777.858. Sementara tahun ini naik menjadi 800.852 peserta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan aturan baru pelaksanaan SBMPTN, yakni menghapus tes mata pelajaran dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur SBMPTN dan menggantinya dengan tes skolastik. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Sementara pada jalur prestasi atau SNMPTN juga terdapat aturan baru pemeringkatan peserta seleksi berdasarkan minimal 50% rata-rata nilai seluruh mata pelajaran, serta maksimal 50% komponen pengganti minat dan bakat yang ditunjukkan dengan nilai raport, prestasi, atau portofolio. Nadiem Makarim menambahkan perubahan seleksi masuk PTN ini untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki kemampuan penalaran dan pemecahan masalah atau problem solving yang tidak hanya handal dalam penghafalan materi saja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek RI Nadiem Makarim berharap informasi rencana penghapusan tes mata pelajaran sebagai syarat masuk PTN ini bisa jadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa. Untuk ikut jalur SBMPTN hanya ada tes skolastik yang mengukur 4 hal dan kita akan bahas lebih dalam terkait dengan rencana ini bersama dengan narasumber saya sore hari ini di MNC News Now. Ada pengamat pendidikan di Indonesia, Indra Charismiaji, dan sebelumnya kami juga sempat mengundang anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, tapi sampai dengan saat ini beberapa anggota yang kami hubungi belum menyatakan bisa bergabung terkait dengan pelaksanaan rapat bersama dengan Kemendikbudristek sore hari ini. Selamat sore, saya sapa dulu Pak Indra. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik Pak Indra, Pak Indra sendiri bagaimana kabarnya? Terutama mendengar rencana ini. Sehat. Baik. Tapi Pak Indra, sebelum kita menakar terkait dengan efektivitas dari rencana Kemendikbud ke depan, kalau dari kacamata Pak Indra, sebenarnya selama ini bagaimana sih, ada evaluasi seperti apa terkait dengan pelaksanaan tes masuk universitas yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat ke kasus yang baru saja terjadi, ada OTT di Universitas Lampung, ya kan? Dan hal yang sama sebetulnya kita juga dengar di perguruan tinggi lain yang mungkin belum apes aja ketangkap kan begitu. Aduh. Ini praktek yang sudah biasa sebenarnya Pak, ditakutkannya seperti itu ya? Karena hal yang sama udah saya dengar sejak 30 tahun yang lalu saat saya masih SMA kan begitu. Jadi bukan hal yang baru kan begitu. Artinya masyarakat Indonesia ini sudah menggeser apa itu perguruan tinggi bukan lagi tempat menuntut ilmu, tapi tempat dapetin sampel, ya kan? Stempel gelar sarjana, S1, S2, S3, ya kan begitu. Tapi ya kalau caranya dilakukan dengan cara yang menghalalkan segala cara, nyogok, dan masuknya nyogok, kemungkinan besar kan lulusnya nyogok juga, Mbak. Ya kan? Nah, jadi budaya. Pertanyaan jadi terus selama kuliah apa yang dilakukan kan begitu. Bisa bayangin nggak kalau kita sakit nih, kita diperiksa oleh dokter yang masuk kuliahnya nyogok, lulusnya juga nyogok, ngeri kan? Apalagi kita nggak tahu ya bagaimana sepak terjang profesi yang bersangkutan selama kuliah begitu ya. Nah betul, nah itulah yang menjadi masalah utama di
di perguruan tinggi kita. Yang seharusnya Ya jadi kan? fokus utama dari Kemendikbudristek ya, alih-alih. Betul, betul kan begitu. Jadi kita apresiasi lah langkah perubahan yang dilakukan oleh Kemendikbud ini. Ini episode kedua-dua ya, Merdeka Belajar yang kita juga bingung ini sebetulnya nanti total episodenya sama Ikatan Cinta lebih banyak mana saya juga nggak tahu. Ini nambah terus episodenya. Secara utuh kita nggak pernah tahu programnya seperti apa. Tapi ya terus terang kami sebagai aktivis pendidikan melihat ini manfaatnya minim sekali kan. Artinya tidak memberikan solusi terhadap permasalahan utamanya kan gitu. Justru yang kami lihat langkah ini hanya legitimasi dari program-program Kemendikbud yang sudah ada sebelumnya. Oke. Artinya episode Merdeka Belajar yang lain kan begitu. Contoh seperti asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum itu yang sama persis dengan tes skolastik yang akan dilakukan oleh Kemendikbud untuk seleksi masuk ini. Jadi yang dites itu bukan lagi mata pelajarannya, tapi kemampuan literasi, numerasi, berlogika itu sama seperti tes PISA. Jadi kan tinggal melanjutkan aja nih tes yang dibuat untuk SD, SMP, SMA menggunakan yang disebut dengan higher order thinking skills kan begitu. Itu akan dilakukan juga di perguruan tinggi gitu. Kemudian kita lihat jalur prestasinya itu legitimasi dari kurikulum Merdeka yang sebetulnya sekarang belum menjadi kurikulum nasional. Tapi sudah didorong dulu supaya kurikulum Merdeka ini bisa menjadi kurikulum nasional antara lain dengan cara episode 22 ini mengubah pola seleksi masuk perguruan tinggi negerinya. Jadi sebelum saya masuk terkait dengan lagi-lagi rencana Kemendikbudristek ini, sebenarnya permasalahan utama, permasalahan yang paling krusial yang dialami dalam sistem pembelajaran universitas di Indonesia saat ini apa saja, Pak Indra? Kalau kita mau melihat lagi secara makro, Mbak, secara makro kita itu belum pernah ada mapping kebutuhan SDM. Ya kan? Jadi kita selalu mendengarkan, contoh lah kalau di bidang saya, kita selalu mendengar kita itu kekurangan guru. Ya kan? Padahal hampir setiap perguruan tinggi sekarang punya fakultas keguruan kan. Jadi yang gelarnya SPD itu banyak banget kan. Tapi mereka sebetulnya nggak punya cita-cita mau jadi guru. Terpaksa atau... Ya kan? Sesuai jadi dengan ya antara terpaksa, antara apalah yang mungkin bahkan dianggap mungkin cepat lulusnya, nggak mahal gampang biayanya, masuknya. Kan gitu. Misalnya seperti itu. Jadi dengan negara yang begitu besar, kita punya sumber daya alam yang begitu kaya, harusnya ada perencanaan kan, ada manajemen SDM yang kita itu sebetulnya butuh berapa orang di bidang ini dan akan ditempatkan di daerah mana kan begitu. Itu kan harusnya ada. Nah dari situ kan kita bisa mulai mengatur, oke, kalau kita butuh yang level S2 atau S3, S1 kan gitu. Jadi sudah ditentukan arahnya kan gitu. Kalau ini kan sekarang dibuka lebar ya kan gitu. Kuliahnya ngambil pertanian tapi ngelamar kerjanya di bank kan begitu. Terjadi banyak sekali di institusi dan juga lapangan pekerjaan seperti itu, Pak Indra. Betul, jadinya kan apa yang dilakukan dipelajari pada saat kuliah itu betul-betul nggak dipakai karena memang tidak punya mappingnya kan begitu. Nah ini harusnya kan ke sana sehingga seleksi masuk perguruan tingginya pun juga kita sudah bisa melihat dibutuhkan ini. Jadi kalau di luar negeri itu bidang-bidang yang memang katakanlah dibutuhkan oleh negara, tetapi katakanlah peminatnya sedikit, itu betul-betul diberikan beasiswa. Nah, di sini kan ada apa ya namanya PMDK. Kalau misalnya zaman saya dulu, saya lupa sih kalau sekarang istilahnya apa ya PMDK. Berarti zaman kita sama kan gitu. Sekarang udah beda. Kelihatan Pak. Jadi itu maksudnya beasiswa seperti itu atau apa ya katakanlah allowance untuk mereka yang memang dibutuhkan secara akademik maupun juga kebutuhan negara, apakah tidak cukup
bisa terwakilkan untuk PMDK tersebut, oleh PMDK tersebut. Tapi mungkin tahan dulu jawabannya Pak Indra, kita akan sambung ya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.